Aku baru saja melambaikan tangan di bandara, mengantar suamiku dinas. Namun, bisikan anakku menghentikan langkah kami. Bu, kita tidak boleh pulang. Aku dengar ayah merencanakan sesuatu. Kami bersembunyi, dan 10 menit kemudian, rumah kami meledak dahsyat. Suamiku, kenapa ia tega membunuh kami? Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suara resleting koper yang kututup memecah kesunyian pagi di kamar tidur kami. Jam dinding baru menunjukkan pukul 5 pagi, tetapi kesibukan sudah terasa mencekik udara di rumah ini. Aku merapikan kerah kemeja yang sudah terlipat rapi di dalam koper hitam milik suamiku, memastikan tidak ada satupun barang keperluannya yang tertinggal. Bimo, suamiku, berdiri di depan cermin besar lemari, sedang sibuk mengikat dasinya dengan gerakan cepat, sedikit terburu-buru. Mas, obat lambungmu sudah aku taruh di kantong jaring sebelah kiri ya. Jangan sampai telat makan, ucapku lembut sambil menegakkan tubuh, menatap punggung tegap lelaki yang sudah 10 tahun ini menjadi imam dalam hidupku. Bimo hanya bergumam pelan, ya. Makasih, Ratna. Ada yang berbeda pagi ini. Biasanya, setiap kali ia akan pergi dinas keluar kota, Bimo akan meminta dibuatkan kopi hitam pekat dan kami akan duduk sebentar di meja makan, membicarakan hal-hal kecil sebelum ia berangkat. Tapi hari ini, ia menolak kopi buatanku. Alasannya takut sakit perut di jalan. Wajahnya tampak tegang, keringat dingin tipis terlihat di pelipisnya, meski AC kamar menyala cukup dingin. Dika sudah bangun? Tanyanya tiba-tiba sambil membalikkan badan. Matanya tidak menatapku, melainkan menyapu seisi kamar seolah sedang memastikan sesuatu. Sudah, Mas. Dia lagi siap-siap di kamarnya. Tumben sekali dia mau ikut antar kamu ke bandara pagi-pagi begini, jawabku sambil tersenyum kecil. Dika, putra kami yang berusia 9 tahun, biasanya paling susah dibangunkan saat subuh. Namun, ketika tahu ayahnya akan pergi dinas selama seminggu, dia bersikeras ingin ikut mengantar. Bimo menghela napas panjang, lalu melirik jam tangan mahalnya. Ya sudah, ayo cepat. Aku nggak mau kena macet di tol. Pesawatku jam 8, tapi aku harus check-in lebih awal. Kami pun turun ke lantai bawah. Dika sudah menunggu di ruang tamu dengan tas ransel kecilnya. Anak itu tampak rapi, tapi wajahnya pucat. Dia duduk diam di sofa, memeluk bantal sofa erat-erat. Tidak seperti biasanya yang ceria dan langsung berlari memeluk ayahnya. Dika hanya menatap Bimo dengan sorot mata yang sulit kuartikan. Ada ketakutan, ada kebingungan, dan ada sesuatu yang tertahan di sana. Ayo, jagoan. Katanya mau antar ayah. Ajak Bimo sambil menepuk pundak Dika sekilas, lalu bergegas menyeret kopernya ke bagasi mobil. Aku mengunci pintu rumah dengan hati-hati. Saat aku hendak masuk ke mobil, Bimo menahan pintu pengemudi, aku yang menyetir karena mobil ini akan kubawa pulang kembali. Dia menatapku tajam, cengkeramannya di pintu mobil terasa kuat. Ratna, dengarkan aku baik-baik. Suaranya rendah, tapi penuh penekanan. Kenapa, Mas? Tanyaku, sedikit kaget dengan perubahan nada bicaranya yang tiba-tiba serius. Nanti setelah aku berangkat, kamu dan Dika langsung pulang. Jangan mampir kemana-mana. Langsung pulang ke rumah, masuk, dan kunci semua pintu. Perintahnya. Matanya menatapku lekat, seolah ingin memastikan instruksi itu tertanam di otakku. Aku mengerutkan kening. Loh, memangnya kenapa? Aku rencananya mau mampir ke pasar sebentar beli bahan lauk. Jangan. Sergahnya cepat, membuatku tersentak. Dia menyadari kekagetanku, lalu melembutkan suaranya sedikit, meski senyumnya terlihat dipaksakan. Maksudku, jam 10 nanti ada teknisi AC yang akan datang. Aku sudah janji sama dia kemarin. AC di ruang tengah kan agak bocor, jadi dia mau perbaiki. Kalau kamu nggak ada di rumah, kasihan dia sudah jauh-jauh datang. Oh, teknisi AC? Tumben kamu panggil nggak bilang aku dulu. Gumamku, tapi kemudian mengangguk patuh. Ya sudah, nanti aku langsung pulang. Jam 10 kan? Iya, jam 10 tepat. Pastikan kamu sudah di dalam rumah sebelum jam itu.
Jangan keluar-keluar lagi karena dia mungkin butuh bantuanmu buat ambil tangga atau apa. Tambahnya lagi. Instruksinya begitu spesifik, begitu detail, seolah-olah kepulanganku tepat waktu adalah hal paling krusial di dunia ini. Perjalanan menuju bandara terasa hening. Bimo sibuk dengan ponselnya, mengetik pesan dengan cepat lalu menghapusnya, begitu terus berulang kali. Sesekali ia menerima telepon, berbicara dengan suara sangat pelan yang tak bisa kudengar jelas, karena deru mesin mobil dan suara radio. Aku mencoba mencairkan suasana dengan mengajak Dika mengobrol, tapi anak itu hanya menjawab dengan anggukan atau gelengan kepala. Dia terus menatap keluar jendela, melihat gedung-gedung yang melesat cepat. Sesampainya di terminal keberangkatan, suasana bandara sudah cukup ramai. Kami turun dari mobil. Bimo menurunkan kopernya, lalu berbalik menghadap kami. "Jaga diri baik-baik ya," ucap Bimo. Ia memelukku. Pelukan itu terasa hangat, tapi entah kenapa, hatiku merasa hampa. Tidak ada detak jantung yang biasa kurasakan menenangkan saat bersandar di dadanya. Tubuhnya kaku. Dan saat daguku bersandar di bahunya, aku bisa melihat matanya tidak terpejam meresapi perpisahan ini. Matanya justru melirik jam tangan di pergelangan tangan kirinya, lalu matanya liar menatap sekeliling area drop-off. Seolah takut ada yang melihat kami, atau seolah dia sedang menunggu sesuatu. Ia melepaskan pelukan itu dengan cepat, lalu beralih ke Dika. Ia berjongkok, mensejajarkan tingginya dengan putra kami. "Dika, jadi anak pintar ya. Jangan nyusahin ibu," kata Bimo sambil mengusap kepala Dika. Dika tidak menjawab. Tubuh kecilnya gemetar saat tangan ayahnya menyentuh kepalanya. Dia menunduk dalam-dalam, menyembunyikan wajahnya. "Hei, kenapa diam saja?" tanya Bimo, nadanya sedikit tidak sabar. "Iya, yah," jawab Dika lirih, nyaris tak terdengar. Bimo berdiri, lalu kembali menatapku. "Ingat pesan aku tadi, Ratna? Langsung pulang. Tunggu teknisi jam 10. "Iya, Mas. Hati-hati di jalan. Kabari kalau sudah sampai," jawabku. Tanpa menoleh lagi, Bimo membalikkan badan dan berjalan cepat masuk ke dalam terminal keberangkatan, menyeret kopernya membelah kerumunan orang. Aku berdiri di sana, menatap punggungnya yang semakin menjauh hingga hilang di balik pintu kaca otomatis. Ada perasaan aneh yang menyelinap di dadaku, sebuah firasat buruk yang tidak bisa kujelaskan. Rasanya seperti melepas seseorang yang tidak akan pernah kembali lagi. "Ayo, Bu, kita pergi," suara Dika membuyarkan lamunanku. Dia menarik ujung bajuku dengan tidak sabar. "Iya, sayang. Ayo kita pulang," ajakku sambil menggandeng tangannya menuju mobil. Pagi itu matahari bersinar cerah, tapi entah mengapa, aku merasa ada awan mendung yang sangat gelap sedang menggantung tepat di atas kepalaku. Aku memutar setir, membawa mobil keluar dari area parkir bandara menuju jalan tol. Suasana di dalam mobil jauh lebih hening dibandingkan saat berangkat tadi. Biasanya, setelah mengantar ayahnya, Dika akan rewel minta dibelikan es krim atau mainan sebagai upah bangun pagi. Tapi kali ini, dia duduk diam di kursi belakang, masih dengan tas ransel yang dipeluknya erat di dada. Jalan tol pagi itu cukup lengang. Aku melirik jam di dashboard mobil. Pukul 8.15. Masih ada waktu 1 jam lebih sebelum pukul 10, waktu di mana teknisi AC yang disebutkan Bimo akan datang. Pikiranku melayang pada rencana masak hari ini. Mungkin aku akan membuat sup ayam kesukaan Dika untuk menghiburnya yang tampak murung. "Dika, nanti mau makan apa, Nak?" "Ibu mampir beli ayam sebentar ya di tukang sayur komplek." "Gak lama kok," tanyaku sambil melihatnya lewat kaca spion tengah. Dika tidak menjawab. Dia menunduk, bibirnya terlihat komat kamit seperti sedang berbicara sendiri. Wajahnya semakin pucat, dan aku bisa melihat butiran keringat di dahinya. "Dika, kamu sakit, Nak? Pusing?" tanyaku lagi, kali ini dengan nada khawatir. Tiba-tiba, Dika memajukan tubuhnya. Tangan kecilnya mencengkeram pundak kiriku dari belakang. Cengkeramannya begitu kuat dan gemetar hebat, membuatku kaget dan hampir membanting setir. "Bu?" panggilnya dengan suara bergetar. "Ya ampun, Dika. Jangan kagetin ibu begitu, bahaya." "Kamu kenapa, sayang?" Aku mencoba tetap fokus pada jalanan sambil sesekali melirik spion. "Bu,
Jangan pulang, bisiknya. Suaranya terdengar seperti orang yang sedang ketakutan setengah mati. Aku mengernyitkan dahi, bingung. Maksudnya jangan pulang gimana? Kita kan harus pulang, Nak. Ayah pesan tadi ada teknisi AC mau datang jam 10. Kita harus bukakan pintu. Nggak ada teknisi AC, Bu. Itu bohong. Teriak Dika tiba-tiba, air mata mulai mengalir di pipinya. Ayah bohong sama ibu. Jantungku berdegup kencang mendengar teriakan histeris Dika. Dika, bicara apa kamu? Nggak boleh bilang ayah pembohong. Ayah kan sayang sama kita. Ayah jahat, Bu. Ayah mau celakain kita. Isak tangis Dika pecah. Dia menarik napas panjang, berusaha mengendalikan suaranya yang parau. Semalam aku belum tidur saat ayah kira aku sudah tidur. Aku main game di tablet sambil sembunyi di balik selimut. Aku mulai memelankan laju mobil, mengambil jalur kiri. Perasaanku semakin tidak enak. Terus kenapa? Aku dengar ayah teleponan sama orang. Bu. Suaranya pelan banget. Ayah teleponnya di balkon kamar, tapi pintu balkonnya nggak ketutup rapat. Aku rekam, Bu. Awalnya aku cuma iseng mau rekam suara jangkrik buat tugas sekolah, tapi malah suara ayah yang masuk. Tanganku di kemudi mulai terasa dingin. Rekam? Kamu rekam apa, Dika? Dika mengeluarkan tabletnya dari dalam tas ransel dengan tangan gemetar. Dia mengusap layarnya beberapa kali, mencari sebuah file. Ibu dengerin ini, tolong dengerin, Bu. Kita nggak boleh pulang ke rumah. Dia menyodorkan tablet itu ke dekat telingaku. Aku masih menyetir, tapi konsentrasiku sudah terpecah sepenuhnya. Dika menekan tombol play. Awalnya hanya terdengar suara kresek-kresek, suara angin, dan gesekan kain. Lalu, terdengar suara pria yang sangat kukenal. Suara Bimo. Suaranya terdengar dingin, tanpa emosi, sangat berbeda dengan nada lembut yang biasa ia gunakan padaku. Iya, tenang saja. Tiketnya sudah aman. Besok pagi mereka akan aku suruh diam di rumah. Jeda sejenak. Terdengar suara Bimo lagi, kali ini lebih pelan tapi sangat jelas, karena sepertinya dia berjalan mendekat ke arah di mana Dika bersembunyi saat itu. Pastikan gasnya bocor tepat waktu sebelum jam 10. Aku akan bilang ke Ratna ada teknisi AC jam segitu, jadi dia pasti akan mengunci semua pintu dan menunggu di dalam. Jangan sampai meleset. Ledakannya harus terlihat seperti kecelakaan murni. Aku mau semuanya bersih. Darahku berhenti mengalir. Rasanya seluruh tubuhku disiram air es. Mobil yang kucari mendadak terasa limbung. Aku segera menepikan mobil ke bahu jalan tol dan menginjak rem dalam-dalam. Napasku memburu. Ini suara ayah? Tanyaku terbata-bata, air mataku menetes tanpa sadar. Otakku menolak percaya, tapi telingaku tidak bisa bohong. Itu suara Bimo. Suara suamiku. Iya, Bu. Itu suara ayah semalam. Tangis Dika semakin kencang sambil memeluk leherku dari belakang. Ayah mau bakar rumah kita, Bu. Ayah mau kita mati. Aku terduduk lemas di kursi pengemudi, mencengkeram setir hingga buku-buku jariku memutih. Potongan-potongan kejadian pagi ini berputar kembali di kepalaku seperti film yang diputar cepat. Sikap Bimo yang terburu-buru. Keringat dingin di pelipisnya. Tatapan matanya yang tidak berani menatapku. Instruksinya yang aneh dan sangat spesifik. Pulang, kunci pintu, tunggu teknisi jam 10. Dia bukan sedang memastikan AC diperbaiki. Dia sedang memastikan kami ada di dalam peti mati kami sendiri. Ya Tuhan. Desisku. Rasa sakit menghantam dadaku lebih keras dari benturan fisik apapun. Pengkhianatan ini terasa begitu nyata dan mengerikan. Suami yang kukasihi, ayah dari anakku, merencanakan pembunuhan terhadap kami dengan darah dingin. Kita nggak boleh pulang, Bu. Jangan pulang. Dika terus memohon. Aku menghapus air mata dengan kasar. Naluri bertahan hidupku tiba-tiba bangkit, mengalahkan rasa sedih dan syok yang melumpuhkan. Aku menoleh ke belakang, menatap wajah putraku yang ketakutan. Aku harus kuat. Demi Dika. Jika aku lemah sekarang, kami berdua akan tamat. Kita nggak akan pulang, Nak, kataku tegas, meski suaraku masih bergetar. Ibu percaya sama kamu.
Terima kasih sudah kasih tahu ibu. Kamu menyelamatkan nyawa kita. Aku kembali memegang setir, memasukkan gigi, dan kembali melaju ke jalan raya. Namun kali ini, aku tidak mengarahkan mobil menuju rumah kami di kompleks perumahan. Pikiranku berpacu cepat. Jam menunjukkan pukul 9. 1 jam lagi menuju waktu eksekusi. Kita mau kemana, Bu? Tanya Dika lirih. Kita perlu bukti, Dika. Tapi kita juga harus pastikan apakah rekaman itu benar-benar akan terjadi atau tidak. Jawabku dingin. Hatiku membeku. Rasa cinta yang tadi pagi masih ada, kini perlahan berubah menjadi abu, digantikan oleh kewaspadaan seorang induk yang anaknya terancam. Aku mengarahkan mobil menuju bukit di pinggiran kota. Ada sebuah area pandang di sana, tempat di mana orang-orang biasanya melihat pemandangan kota dari ketinggian. Dari sana, kompleks perumahan kami bisa terlihat jelas, meski dari jarak jauh. Itu tempat yang aman untuk mengawasi rumah tanpa harus berada di dekatnya. Jantungku berdegup kencang seiring berjalannya waktu. Detik demi detik terasa menyiksa. Apakah Bimo benar-benar setega itu? Apakah dia benar-benar iblis berwujud manusia? Sebagian kecil hatiku masih berharap ini semua hanya mimpi buruk, atau Dika salah paham, atau rekaman itu konteksnya lain. Tapi instruksi, jam 10, itu terlalu kebetulan untuk diabaikan. Mobilku melaju membelah jalanan menanjak. Kami harus melihatnya sendiri. Kami harus melihat apakah rumah tempat kami membangun keluarga selama 10 tahun itu akan benar-benar menjadi neraka bagi kami. Mobilku merayap pelan menaiki tanjakan curam menuju Bukit Pandang. Ini adalah tempat wisata kecil yang biasanya ramai di malam hari oleh muda-mudi yang ingin melihat kelap-kelip lampu kota, tapi di pagi hari kerja seperti ini, tempat ini sunyi senyap. Hanya ada angin yang bertiup kencang menggoyangkan ilalang tinggi di sisi jalan, menciptakan suara desingan yang menambah ketegangan di dalam mobil. Aku memarkirkan mobil di sudut yang agak tersembunyi, di bawah naungan pohon beringin besar, namun posisi moncong mobil tetap mengarah lurus ke pemandangan di bawah sana. Dari ketinggian ini, hamparan atap rumah di kompleks perumahan kami terlihat seperti kotak-kotak mainan Lego yang disusun rapi. Atap rumah kami yang berwarna biru tua cukup mudah dikenali, karena letaknya yang berada di Hok, tepat di ujung jalan utama Blok C. Aku mematikan mesin, tapi tidak mencabut kuncinya. Tanganku masih gemetar hebat saat melepaskannya dari setir. Keringat dingin membasahi punggungku, membuat baju yang kupai-pai terasa lengket dan tidak nyaman. Aku melirik jam digital di dashboard. Pukul 9.45. Masih ada 15 menit menuju waktu yang disebutkan Bimo. 15 menit yang akan menentukan apakah suamiku adalah seorang manusia biasa yang sedang hilaf, atau monster berdarah dingin yang tega membakar anak istrinya hidup-hidup. Bu. Dika memanggilku dari kursi belakang. Dia sudah tidak menangis lagi, tapi wajahnya masih pucat pasi. Dia memanjat ke kursi depan dan duduk di sebelahku. Aku langsung merangkul tubuh kecilnya, memeluknya erat-erat, seolah ingin menyerap semua ketakutannya dan menggantinya dengan kekuatanku, meski aku sendiri merasa rapuh seperti kaca retak. Kita tunggu di sini sebentar ya, Nak. Kita lihat apa yang terjadi. Kalau nggak terjadi apa-apa gimana? Bu, apa kita pulang? Tanya Dika polos. Ada nada harapan dalam suaranya. Harapan bahwa mungkin dia salah dengar, bahwa mungkin rekaman itu hanya mimpi buruk, atau ayahnya hanya sedang bercanda yang kelewatan. Aku menelan ludah yang terasa pahit. Kalau sampai jam 10:15 tidak ada apa-apa, kita akan pulang. Ibu akan minta maaf sama ayah karena sudah curiga. Ibu akan masak makanan paling enak buat kamu. Dan aku akan bersujud syukur karena suamiku bukan pembunuh, tambahku dalam hati. Kami duduk dalam keheningan yang menyiksa. Detik demi detik berlalu dengan sangat lambat. Aku tidak pernah membenci waktu. Tapi hari ini, setiap pergerakan jarum jam terasa seperti sayatan di hatiku. Mataku tidak lepas menatap atap biru di kejauhan sana. Rumah itu, tempat kami membangun mimpi. Aku ingat saat pertama kali kami membelinya 5 tahun lalu. Bimo menggendongku melewati pintu depan sambil tertawa, berjanji bahwa rumah itu akan menjadi surga bagi kami sampai tua. Di taman belakang, ada ayunan yang dipasang Bimo untuk Dika. Di dapur, ada keramik dinding yang kami pilih berdua dengan penuh perdebatan lucu. Apakah semua kenangan itu akan hangus hari ini?
Pukul 9.55. 5 menit lagi. Jantungku berpacu begitu kencang hingga telingaku berdenging. Aku merasa mual. Rasa cemas ini bukan lagi sekadar firasat, tapi sudah menjadi teror fisik. Tanganku meremas jemari Dika yang dingin. Bu, itu... Tunjuk Dika tiba-tiba. Aku menyipitkan mata. Di jalan masuk kompleks perumahan, aku melihat sebuah mobil van putih berhenti sebentar di pos satpam, lalu masuk. Dari jarak sejauh ini, aku tidak bisa melihat detailnya, tapi mobil itu menuju ke arah Blok C. Mobil itu berhenti tepat di depan rumah kami. Tidak ada yang turun. Mobil itu hanya diam di sana selama 1 menit, lalu pergi lagi dengan kecepatan tinggi meninggalkan area rumah kami. Itu siapa, Bu? Bisik Dika. Ibu nggak tahu, Nak, jawabku parau. Apakah itu teknisi AC yang dimaksud Bimo? Atau eksekutor yang memastikan targetnya ada di dalam? Pukul 9.58. Aku menahan napas. Ponselku bergetar di dalam tas. Aku tersentak kaget. Dengan tangan gemetar, aku merogoh tas dan melihat layarnya. Mas Bimo Caling. Nama itu berkedip-kedip di layar ponselku. Jantungku serasa mau copot. Kenapa dia menelepon di detik-detik terakhir ini? Apakah dia ingin memastikan aku sudah di rumah? Atau dia ingin mendengar suara teriakan kami saat api melahap tubuh kami? Aku menatap Dika. Dika menggeleng kuat-kuat, matanya membelalak ketakutan. Jangan angkat, Bu. Jangan. Aku membiarkan panggilan itu berdering sampai mati. Lalu dia menelepon lagi. Aku tetap diam, mematung menatap layar ponsel yang menyala, lalu beralih menatap rumah kami di kejauhan. Pukul 10. Hening. Tidak ada yang terjadi. Angin berhembus pelan. Burung-burung gereja terbang melintas. Kompleks perumahan itu tampak damai dan tenang di bawah sinar matahari pagi. 1 menit berlalu. Pukul 10.01. Aku mulai menghembuskan napas lega. Bahuku yang tegang perlahan turun. Mungkin Dika salah. Mungkin rekaman itu konteksnya lain. Mungkin, gas, yang dimaksud Bimo adalah urusan pekerjaan proyek migasnya, bukan gas LPG di dapur kami. Harapan mulai tumbuh kembali di dadaku. Ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih ini hanya salah paham. Dika, sepertinya nggak ada Duar. Ucapanku terpotong oleh suara ledakan yang menggelegar, begitu keras hingga kaca mobilku bergetar hebat. Mataku terbelalak. Di bawah sana, dari titik di mana rumah kami berdiri, sebuah bola api raksasa menyembur ke angkasa, diikuti oleh asap hitam pekat yang membumbung tinggi, bergulung-gulung mencekik langit biru. Atap biru tua yang tadi kutatap, kini hancur berkeping-keping, melayang di udara bersama puing-puing tembok dan kaca. Rumah kita, jerit Dika histeris. Dia menutup telinganya rapat-rapat, wajahnya menyiratkan teror yang tak akan pernah bisa dihapus seumur hidupnya. Aku membeku. Seluruh tubuhku lumpuh. Otakku berhenti bekerja. Itu rumah kami. Itu dapur tempat aku menyiapkan sarapan tadi pagi. Itu ruang tamu tempat Dika menunggu ayahnya. Jika aku menuruti perintah Bimo, jika aku pulang dan mengunci pintu menunggu teknisi, saat ini tubuhku dan tubuh Dika pasti sudah hancur lebur, terpanggang dalam neraka dunia itu. Ledakan itu disusul oleh suara sirine mobil-mobil yang parkir di sekitar kompleks yang menyala serentak karena getaran. Asap hitam semakin tebal. Aku bisa melihat api menjilat-jilat ganas, merambat ke pohon mangga di halaman depan. Tetangga-tetangga mulai berhamburan keluar rumah, terlihat seperti semut-semut kecil yang panik dari kejauhan ini. Air mataku tumpah, bukan karena sedih kehilangan harta benda, tapi karena menyadari kebenaran yang mengerikan. Bimo benar-benar melakukannya. Suamiku, ayah dari anakku, dia baru saja mencoba mengeksekusi kami. Dia ingin kami mati. Dia ingin kami lenyap dari muka bumi ini. Rasa mual yang tadi kutahan kini tak terbendung lagi. Aku membuka pintu mobil dan muntah di rumputan pinggir jalan. Isi perutku keluar semua, bercampur dengan rasa pahit empedu. Tubuhku menggigil hebat tak terkendali. Bayangan Bimo yang memelukku tadi pagi, senyum palsunya, instruksi dinginnya, semuanya berputar di kepalaku menjadi sebuah montase horor. Bu. Dika turun dari mobil dan memeluk pinggangku sambil menangis terseduh-seduh. Ayah jahat, Bu.
Ayah jahat. Aku menghapus sisa muntahan di bibirku dengan punggung tangan, lalu berbalik memeluk Dika. Aku mendekap wajahnya ke dadaku, tidak ingin dia melihat lebih lama lagi pemandangan rumah kami yang sedang terbakar. Cukup sudah trauma yang dia terima hari ini. Kita selamat, nak. Kita selamat, bisikku berulang-ulang, lebih untuk meyakinkan diriku sendiri daripada Dika. Tuhan masih sayang sama kita. Ponselku bergetar lagi. Kali ini sebuah pesan masuk. Aku membukanya dengan tangan yang masih gemetar. Dari Bimo. Sayang, teknisinya sudah sampai belum? Kok aku telepon gak diangkat? Kabari ya kalau sudah selesai. Membaca pesan itu, rasa takutku perlahan berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang panas, gelap, dan tajam. Amarah. Kebencian murni. Dia pikir rencananya berhasil. Dia pikir kami sudah mati atau sedang meregang nyawa di dalam sana, dan dia mengirim pesan ini hanya sebagai alibi, sebagai bukti palsu bahwa dia adalah suami yang perhatian dan tidak tahu apa-apa. Dia pikir kita sudah mati. Dika, kataku pelan, suaraku terdengar asing di telingaku sendiri. Dingin dan keras. Dia akan merayakannya. Aku berdiri tegak, menatap kobaran api di kejauhan untuk terakhir kalinya. Asap hitam itu adalah tanda berakhirnya hidupku sebagai Ratna yang penurut, Ratna yang naif. Mulai detik ini, Ratna yang lama sudah mati terbakar di rumah itu. Ayo masuk mobil, Dika. Kita harus pergi, ajakku sambil menarik Dika masuk kembali. Kita mau kemana, Bu? Ke kantor polisi? Tanya Dika sambil sesenggukan. Belum. Kita butuh bukti yang lebih kuat kalau kita mau menangkapnya. Polisi mungkin akan menganggap ini kecelakaan gas biasa kalau kita cuma datang bawa rekaman suara samar itu. Ayahmu pintar, dia pasti sudah menyusun skenario rapi. Jelasku sambil menyalakan mesin mobil. Kita harus cari tahu di mana ayahmu sebenarnya. Aku memutar setir, membawa mobil menjauh dari bukit itu, menjauh dari kepulan asap yang membawa serta sisa-sisa kehidupan kami yang hancur. Aku harus memastikan satu hal. Bimo bilang dia ada dinas luar kota. Pesawatnya jam 8. Jika dia benar-benar terbang, dia tidak mungkin bisa menyalakan pemicu ledakan itu, atau mengawasi kejadiannya. Tapi instingku mengatakan lain. Dia tidak mungkin pergi jauh saat pestanya sedang dimulai. Aku memacu mobil kembali ke arah jalan tol menuju bandara. Keputusan yang gila, aku tahu. Logikanya, aku harus menjauh sejauh mungkin. Tapi rasa penasaran dan naluri berburu mulai menguasai rasa takutku. Aku perlu melihat wajahnya. Aku perlu tahu apakah dia benar-benar naik pesawat itu. Sambil menyetir dengan satu tangan, aku membuka aplikasi pemesanan tiket perjalanan di ponselku. Aku tahu jadwal penerbangan Bimo karena akulah yang membelikan tiketnya secara online 2 hari lalu menggunakan akunku. Dia bilang dia sedang sibuk meeting dan tidak sempat buka aplikasi. Aku mengecek status penerbangan GA402 tujuan Surabaya. Status, departed. Pukul 8.10 waktu Indonesia Barat. Pesawatnya sudah lepas landas hampir 2 jam yang lalu. Aku mengerutkan kening. Apakah aku salah? Apakah Bimo benar-benar ada di dalam pesawat itu? Jika dia ada di pesawat, berarti dia menyewa orang lain untuk meledakkan rumah kami. Tapi, ada sesuatu yang mengganjal. Tadi pagi, saat di bandara, dia tidak langsung masuk ke pintu pemeriksaan. Dia berhenti di area check-in mandiri, tapi tidak mencetak boarding pass. Dia hanya berdiri di sana, sibuk dengan ponselnya. Dan satu hal lagi, kunci mobil cadangan. Bimo selalu membawa kunci cadangan mobilnya di tas kerja. Jaga-jaga kalau kamu menghilangkan kuncimu, katanya dulu. Tapi mobil yang dipakainya ke bandara biasanya diparkir di area inap. Dika, coba kamu cek lokasi, Find My Device, di tabletmu. Email ayah masih nyangkut di situ kan? Tanyaku. Dika pernah meminjam akun Google ayahnya untuk mengunduh game berbayar, dan seingatku dia belum logout. Dika mengusap layar tabletnya dengan cepat. Nggak bisa, Bu. Lokasinya dimatikan. Terakhir aktif 2 jam lalu di bandara. Pintar sekali dia, gumamku. Dia mematikan GPS-nya. Kami tiba di area bandara 40 menit kemudian. Suasana bandara masih sama ramainya dengan tadi pagi.
Orang-orang berlalu lalang menyeret koper dengan wajah penuh harapan akan liburan atau urusan bisnis. Mereka tertawa, berpelukan, berpisah. Pemandangan normal itu terasa menyakitkan bagiku. Mereka tidak tahu bahwa baru saja ada seorang ibu dan anak yang nyaris hangus terbakar karena ulah kepala keluarganya sendiri. Dunia terus berputar, tak peduli pada tragedi kami. Aku tidak menurunkan penumpang di lobi keberangkatan. Aku langsung mengarahkan mobil ke area parkir inap mobil. Tempat di mana biasanya orang-orang yang bepergian beberapa hari menitipkan kendaraannya. Aku memelankan laju mobil, mataku menyisir setiap barisan mobil yang terparkir. Mobil Bimo adalah SUV hitam dengan stiker khusus klub otomotif di kaca belakang. Plat nomornya B1980RMO. Aku hafal di luar kepala. Kami berputar 2 kali mengelilingi area parkir yang luas itu. Itu, Bu, itu mobil ayah, seru Dika sambil menunjuk ke blok D. Benar. Mobil hitam itu terparkir di sana, di deretan tengah. Tapi tunggu, lampu remnya menyala. Aku segera menginjak rem dan memundurkan mobilku, bersembunyi di balik pilar beton besar. Jantungku kembali berpacu. Lampu rem menyala berarti mesinnya hidup. Berarti ada orang di dalamnya. Dika, nunduk, perintahku. Dika segera merosot ke bawah dashboard. Dari balik kaca film mobilku yang gelap, aku mengintai. Tak lama kemudian, mobil Bimo bergerak. Dia mundur perlahan keluar dari slot parkir. Dia tidak terbang. Bajingan itu tidak pergi ke Surabaya. Dia membohongiku. Dia membohongi kantornya. Dia ada di sini selama ini, duduk di dalam mobilnya, mungkin memantau eksekusi rumah kami dari jauh, atau menunggu konfirmasi dari orang suruhannya. Mobil SUV hitam itu melaju pelan menuju pintu keluar parkir. Aku mengikutinya dari jarak aman. Aku membiarkan 2 mobil lain menyalipku agar tidak terlalu mencolok. Tanganku mencengkeram setir begitu kuat hingga rasanya setir itu bisa patah. Rasa benciku semakin mendidih melihat mobil itu. Di dalamnya ada pria yang seharusnya melindungiku, tapi justru menjadi malaikat pencabut nyawaku. Mobil Bimo tidak keluar dari area bandara. Dia justru berbelok menuju terminal kedatangan 1A. Dia mau jemput siapa? Bu? Bisik Dika yang memberanikan diri mengintip sedikit. Kita lihat saja, jawabku dingin. Bimo menghentikan mobilnya di area penjemputan Curpside. Tidak lama kemudian, seorang wanita keluar dari pintu kedatangan. Dia mengenakan dress merah menyala yang mencolok, kacamata hitam besar, dan topi lebar ala turis. Dia menyeret koper pink besar. Wanita itu, aku mengenalnya. Itu Elisa, teman sekantor Bimo. Sekretaris direksi yang sering Bimo ceritakan sebagai wanita bawel yang suka menyusahkan. Bimo sering mengeluh tentang betapa bodohnya Elisa dalam bekerja. Tapi apa yang kulihat sekarang meruntuhkan semua cerita itu. Bimo turun dari mobil. Bukan dengan wajah kesal, tapi dengan senyum lebar yang merekah, senyum yang sudah lama tidak ia berikan padaku. Dia langsung menghampiri Elisa, mengangkat koper wanita itu dengan ringan ke bagasi, lalu mereka berpelukan. Elisa mencium pipi Bimo sekilas, lalu tertawa lepas. Bimo ikut tertawa, seolah-olah dia adalah pria paling bahagia di dunia. Dia membukakan pintu depan untuk Elisa. Wanita itu masuk dengan gaya manja. Pemandangan itu menghantamku lebih keras daripada ledakan rumah tadi. Mereka merayakannya. Di saat aku dan Dika seharusnya sedang menjadi arang di reruntuhan rumah, Bimo sedang menjemput selingkuhannya untuk apa? Liburan? Kabur? Memulai hidup baru dengan uang asuransi kematian kami? Itu Tante Elisa. Dika mengenali wanita itu. Dia pernah kasih aku coklat waktu ayah ajak aku ke kantor. Iya, Nak. Itu Tante Elisa, jawabku datar. Air mataku sudah kering. Rasa sedih itu sudah habis, digantikan oleh tekad yang membaja. Aku melihat mobil mereka mulai melaju meninggalkan area bandara. Mereka tampak begitu bebas, begitu lepas. Mereka pikir mereka sudah menang. Mereka pikir hantu masa lalu mereka sudah lenyap di lahap api. Tapi mereka salah. Aku bukan hantu. Aku masih hidup, bernapas, dan memegang setir mobil yang akan mengikuti mereka kemanapun mereka pergi. Bu, kita mau apakan mereka? Tanya Dika, matanya menatap tajam ke arah mobil ayahnya yang menjauh.
Anak sekecil itu, sorot matanya sudah berubah. Dia bukan lagi anak manja yang minta es krim. Dia adalah anak yang baru saja melihat wajah asli ayahnya. Kita tidak akan melakukan apa-apa sekarang, Dika. Kita biarkan mereka bersenang-senang dulu, kataku sambil menginjak gas, menjaga jarak aman di belakang mobil SUV hitam itu. Semakin tinggi mereka terbang, semakin sakit nanti saat ibu jatuhkan. Aku meraba saku celanaku, memastikan kartu debit rahasiaku, rekening tabungan pribadi yang tidak pernah diketahui Bimo, masih ada di sana. Karena mulai detik ini, semua aset kami yang lain pasti sudah diblokir atau diawasi oleh Bimo. Kami adalah buronan di dalam hidup kami sendiri. Buronan yang sudah dianggap mati. Mulai sekarang, kita harus jadi hantu beneran, Dika. Tidak boleh ada yang tahu kita masih hidup. Sampai waktunya tepat. Mobil Bimo berbelok masuk ke jalan tol dalam kota. Aku terus mengikuti. Pengejaran ini baru saja dimulai. Dan aku bersumpah demi sisa-sisa puing rumahku, aku tidak akan berhenti sampai Bimo membusuk di penjara. Kami tidak bisa terus-menerus berkendara tanpa tujuan. Bensin mobil mulai menipis, dan perut Dika sudah berbunyi berkali-kali. Namun, setiap kali melihat mobil polisi atau satpam perumahan yang melintas, jantungku seakan berhenti berdetak. Rasanya seperti ada target besar yang terlukis di punggung kami. Aku memutuskan untuk berhenti di sebuah mesin ATM yang letaknya agak terpencil, di pinggiran kota yang jauh dari jangkauan teman-teman atau kolega Bimo. Aku butuh uang tunai. Kartu kredit dan debit adalah jejak digital yang paling mudah dilacak, tapi aku butuh modal awal untuk menghilang. Dengan mengenakan topi dan masker medis yang kutemukan di laci dashboard, aku turun dari mobil. Kutekan pin ATM dengan tangan gemetar. Maaf, kartu Anda tidak dapat digunakan. Silakan hubungi bank penerbit. Layar mesin itu menampilkan pesan penolakan yang dingin. Aku mencoba sekali lagi. Sama saja. Kartuku sudah diblokir. Darahku mendidih. Bimo bergerak sangat cepat. Dia pasti sudah menelepon bank segera setelah berangkat tadi pagi, melaporkan bahwa dompet istrinya hilang atau dicuri, atau mungkin dia menggunakan alasan lain yang lebih licik. Dia ingin memastikan jika aku selamat dari ledakan itu, aku akan mati perlahan karena kelaparan di jalanan tanpa akses ke Rp1 pun. Aku kembali ke mobil dengan tangan hampa. Dika menatapku dengan mata bulatnya yang penuh harap. "Nggak bisa, Bu?" tanyanya pelan. Aku menggeleng lemah, lalu memaksakan senyum. "Nggak apa-apa. Ayahmu memang pintar, dia sudah kunci semua pintu uang kita. Tapi dia lupa, ibu masih punya simpanan lain. Aku tidak punya uang tunai banyak di dompet. Hanya ada Rp200.000. Itu tidak akan cukup untuk bertahan hidup lebih dari 2 hari. Pandanganku jatuh pada cincin kawin emas putih yang melingkar di jari manisku. Cincin yang dulu dipasangkan Bimo dengan janji sehidup semati. Dulu benda ini adalah simbol cinta, sekarang rasanya seperti borgol yang menjeratku. Aku melepas cincin itu. Rasanya ringan, seolah beban berat terangkat dari jariku. Lalu aku melepas kalung emas pemberian ibuku yang sudah lama meninggal. "Kita ke pasar Loak," kataku pada Dika. Di sebuah toko emas pinggiran jalan yang kusam dan penuh jeruji besi, aku menjual semuanya. Pemilik toko, seorang pria tua bermata jeli, menatapku curiga karena aku menjual cincin kawin tanpa surat-surat lengkap. Suratnya ikut terbakar di rumah. Dia menawar dengan harga sangat rendah, hanya setengah dari harga pasar. Aku ingin marah, tapi aku tidak punya pilihan. Aku butuh uang cash sekarang juga, tanpa jejak, tanpa nama. Aku menerima uang itu dengan hati perih. Uang hasil penjualan kenangan yang kini tak lagi berharga. Malam itu, kami check-in di sebuah motel murah di daerah pinggiran industri. Bangunannya tua, cat temboknya mengelupas, dan lorongnya berbau asap rokok yang menyengat. Jauh berbeda dari rumah kami yang wangi dan ber-AC dingin. Tapi inilah tempat paling aman. Di sini, resepsionisnya yang mengantuk tidak meminta KTP saat aku menyodorkan uang tunai di muka. Dia hanya memberikan kunci kamar nomor 12 di lantai dasar. Kamar itu sempit. Spraynya berwarna kusam dan ada noda bekas air di langit-langit. Dika duduk di ujung tempat tidur, kakinya menggantung. Dia tidak mengeluh, meski aku tahu dia pasti merasa jijik dan takut. Anakku yang terbiasa tidur di kasur empuk dengan selimut wangi laundry,
Kini harus tidur ditemani suara tikus yang mencicit di plafon. Ibu nyalakan TV ya, biar nggak sepi, kataku sambil menyalakan televisi tabung tua di sudut kamar. Gambarnya sedikit bersemut. Aku memindah-mindahkan saluran, mencari berita lokal. Dan benar saja, di saluran berita utama, ada breaking news. Tragedi kebakaran di kompleks elit. Dugaan kebocoran gas, ibu dan anak belum ditemukan. Judul berita itu tertulis dengan huruf merah tebal. Lalu, wajah Bimo muncul di layar. Dia sedang diwawancarai di depan reruntuhan rumah kami yang masih berasap. Dia memakai kemeja yang tadi pagi kusiapkan, tapi kini kancing atasnya dibuka, lengan bajunya digulung berantakan, dan rambutnya acak-acakan. Wajahnya basah oleh air mata. Aktingnya luar biasa sempurna. Saya baru mendarat di Surabaya saat dapat kabar ini, ucap Bimo di TV dengan suara serak yang memilukan. Istri saya, Ratna, dia memang agak ceroboh soal kompor. Mungkin dia lupa mematikan gas saat masak air. Saya sudah sering ingatkan, ya Tuhan, kenapa harus anak saya juga? Aku menutup mulutku dengan tangan, menahan teriakan amarah. Dia menyalahkanku. Di depan jutaan penonton, dia framing seolah-olah ini adalah kelalaianku. Dia membunuh karakterku setelah mencoba membunuh fisikku. Dika menatap layar TV tanpa berkedip. Tangannya mengepal kuat di atas sprei kusam. Kami belum menemukan jenazah korban karena kondisi reruntuhan yang parah, lanjut reporter di lokasi. Namun pihak keluarga, Bapak Bimo, meyakini istri dan anaknya ada di dalam saat kejadian karena mobil korban masih terparkir di garasi. Tuh, mobil? Aku tersadar. Mobil yang kami bawa adalah mobilku, Honda Jazz abu-abu. Tapi di garasi rumah memang ada mobil tua milik almarhum ayahku yang sedang mogok dan tertutup kain. Bimo pasti mengira mobilku ada di dalam garasi yang runtuh itu, tertimbun puing atap beton. Karena dia tidak melihat bangkai mobilku secara langsung, dia berasumsi kami terjebak di dalam. Dia pikir kita sudah jadi abu. Dika, bisikku. Dia nangis-nangis di TV biar orang kasihan, biar polis asuransi jiwa kita cepat cair. Aku tahu Bimo mendaftarkan kami asuransi jiwa dengan nilai fantastis tahun lalu. Saat itu dia bilang, ini buat masa depan Dika kalau aku ada apa-apa. Ternyata, itu buat masa depan dia dan pelacurnya. Dika menoleh padaku. Matanya tidak lagi menyiratkan ketakutan anak kecil, melainkan kemarahan yang dingin. Bu, aku benci ayah. Aku mau ayah di penjara. Aku memeluk Dika erat-erat. Malam itu kami tidur berpelukan di kasur yang keras, ditemani suara tangisan palsu Bimo yang terus diulang-ulang di berita malam. Aku tidak bisa memejamkan mata barang sedetik pun. Setiap kali mata terpejam, aku melihat api. Tapi setiap kali mata terbuka, aku melihat dendam. Mulai malam ini, Ratna yang lemah lembut sudah mati. Yang tersisa hanyalah seorang ibu yang akan melakukan apa saja untuk menghancurkan monster yang tidur di ranjang selingkuhannya itu. Pagi harinya, kami bangun dengan tubuh pegal-pegal. Kami sarapan roti tawar yang kubeli di minimarket semalam. Dika makan dengan lahap meski tanpa selai. Dia anak yang kuat, jauh lebih kuat dari yang kuduga. Dika, kamu ingat password email ayah? Tanyaku sambil mengunyah roti yang terasa hambar. Dika mengangguk mantap. Ingat, Bu. Waktu itu ayah pernah suruh aku login di laptopnya karena dia lagi nyetir. Passwordnya gampang diingat karena aneh. Apa passwordnya? Bimo Elisa Cinta Mati 2024, jawab Dika polos. Aku tersedak. Roti yang kutelan rasanya nyangkut di tenggorokan. Bimo Elisa Cinta Mati 2024. Betapa menjijikannya. Password itu sudah dia pakai bahkan sebelum tahun 2024, berarti perselingkuhan mereka sudah berjalan lama. Di depan mataku, di rumahku sendiri, aku merasa bodoh, sangat bodoh. Selama ini aku mengira dia sibuk bekerja demi keluarga, ternyata dia sibuk membangun kerajaan cinta di atas penderitaanku. Kita harus cek email ayah. Di situ pasti ada buktinya, kataku. Tapi kita nggak bisa pakai HP ibu atau tabletmu. Nanti kelacak lokasinya. Kami keluar dari motel dengan menyamar lagi. Aku memakai kacamata hitam murahan yang kubeli di pasar loak, dan Dika memakai topi hoodie-nya sampai menutupi sebagian wajah. Kami mencari warnet, warung internet.
Untungnya, di daerah pinggiran seperti ini, warnet game online masih menjamur. Kami masuk ke sebuah warnet yang remang-remang dan penuh asap rokok. Pengunjungnya rata-rata anak sekolah yang bolos dan pemuda pengangguran yang sibuk berteriak di depan layar komputer. Tidak ada yang peduli dengan kedatangan seorang ibu dan anak kecil. Aku menyewa bilik di pojok paling belakang, yang tertutup sekat tinggi. Dika langsung mengambil alih keyboard. Jari-jari kecilnya menari lincah di atas tombol. Dia membuka halaman login email kantor Bimo, yang juga sering dipakai untuk urusan pribadi, karena Bimo malas punya banyak akun. Coba, Dik. Bimo Elisa Cinta Mati 2024, perintahku tegang. Dika mengetikkan password itu. Enter. Layar berputar sebentar, lalu Bimo. Masuk. Inbox email Bimo terpampang jelas di depan mata. Jantungku berdegup kencang. Kami seperti pencuri yang masuk ke gudang rahasia. Aku segera menyuruh Dika mencari kata kunci, asuransi, tiket, dan nama, Elisa. Hasilnya mencengangkan. Ada puluhan email dari agen asuransi bernama Pak Hendra. Isinya membuat darahku mendidih. Subjek, klaim polis Ain Ratna Udika dari Hendra Asuransi kepada Bimo, Pak Bimo, berkas sudah saya siapkan. Begitu surat kematian keluar dan hasil forensik, atau surat keterangan hilang dari kepolisian, terbit, dana 10 miliar bisa cair dalam 2 minggu. Bagian saya 20% sesuai kesepakatan. Pastikan alibi Bapak kuat saat kejadian. 10 miliar. Harga nyawaku dan Dika hanya 10 miliar di mata Bimo. Dan dia rela membagi 2 miliarnya untuk agen korup itu. Lalu Dika membuka folder, draft. Di sana ada email yang belum terkirim, ditujukan ke Elisa. Isinya lampiran tiket pesawat ke Eropa untuk 2 orang, tertanggal 1 minggu dari sekarang. Sayang, sabar ya, minggu depan kita sudah bebas. Nenek sihir dan anaknya itu sudah jadi sejarah. Kita akan mulai hidup baru di Paris. Air mataku menetes, jatuh ke atas keyboard yang berdebu. Nenek sihir. Begitu dia menyebutku. Istri yang melayaninya, merawatnya saat sakit, mengurus rumahnya. Bu, lihat ini chatnya. Dika membuka fitur chat yang terintegrasi di email. Chat terakhir, jam 10.05 kemarin. Tepat setelah ledakan. Elisa, Beb, beres? Aku dengar ledakannya kenceng banget sampai kedengeran di jalan raya. Bimo, beres. Rapi. Bersih. Aku lagi akting nangis-nangis nih buat wartawan. Kamu tunggu di apartemen ya, jangan keluar dulu. Cukup. Ini sudah lebih dari cukup. Ini bukan lagi bukti perselingkuhan, ini bukti pembunuhan berencana. Aku segera mengeluarkan flash disk yang baru kubeli tadi, dan menyalin semua bukti itu. Email, chat, tiket pesawat, polis asuransi. Semuanya. Kita sudah pegang lehernya. Dika, desisku penuh dendam. Sekarang, aku butuh sekutu. Aku tidak bisa ke kantor polisi sendirian. Bimo punya banyak kenalan perwira polisi karena koneksi bisnisnya. Kalau aku salah lapor, buktinya bisa hilang dan kami malah yang celaka. Aku butuh orang yang membenci Bimo sama besarnya denganku. Tiba-tiba aku teringat Pak Irfan. Dia adalah mantan sopir pribadi Bimo yang dipecat 3 bulan lalu. Bimo memecatnya dengan tuduhan mencuri uang bensin, padahal aku tahu Pak Irfan orang jujur. Bimo memfitnahnya hanya karena Pak Irfan pernah tidak sengaja memergoki Bimo menelepon Elisa dengan mesra di mobil. Bimo menyingkirkan saksi mata. Pak Irfan pasti tahu sesuatu. Dan yang lebih penting, Pak Irfan pasti dendam. Aku mencari nomor Pak Irfan di kontak Google Bimo, dia belum menghapusnya. Mungkin lupa. Aku mencatat nomornya di secari kertas. Kami keluar dari warnet dengan perasaan yang jauh lebih ringan, meski bahaya masih mengintai. Aku mencari wartel atau kios pulsa yang menyewakan telepon umum. Aku tidak berani pakai nomor pribadiku. Tut, tut. Halo? Suara berat Pak Irfan terdengar di ujung telepon. Pak Irfan, sapaku pelan. Ini Ratna, istri Pak Bimo. Hening sejenak. Bu Ratna? Astagfirullah. Bu Ratna masih hidup? Di berita katanya ibu. Saya selamat, Pak. Dan saya tahu Bapak dipecat karena Bapak tahu soal perempuan itu, kan? Pak Irfan terdiam lagi,
Lalu suaranya terdengar bergetar menahan emosi. Bu, Pak Bimo itu iblis. Bu, dia hancurkan nama baik saya. Saya nggak bisa dapat kerja di mana-mana karena dia. Pak Irfan mau bantu saya menghancurkan dia? Saya punya bukti dia yang membakar rumah saya. Kalau Bapak bantu saya pastikan nama Bapak bersih lagi dan saya akan gaji Bapak seumur hidup dari uang ganti rugi yang akan saya rebut dari dia. Tanpa ragu sedetik pun, Pak Irfan menjawab, kapan dan di mana? Bu, saya siap mati-matian buat bantu Ibu. Saya muak lihat dia ketawa-ketawa di atas penderitaan orang. Temui saya di gudang tua bekas pabrik tekstil di Jalan Lingkar Luar nanti malam. Jangan bawa HP. Bawa mobil Bapak yang bak terbuka. Aku menutup telepon. 1 pion sudah kudapatkan. Sekarang saatnya menyusun jebakan untuk sang raja dan ratu palsu itu. Bimo ingin bermain api? Baiklah, aku akan pastikan dia terbakar habis dalam permainannya sendiri. Dika, kamu takut? Tanyaku pada putraku yang menggenggam tanganku erat. Enggak, Bu. Asal sama Ibu, jawabnya mantap. Bagus. Karena mulai sekarang, kita akan jadi pemburu. Malam itu langit Jakarta tampak kelam, seolah turut berduka atas apa yang terjadi pada hidupku. Tidak ada bintang, hanya hamparan awan hitam yang menggantung rendah, memantulkan cahaya kota yang samar dari kejauhan. Angin malam berhembus kencang, membawa aroma debu, karat, dan sisa-sisa bahan kimia yang menyengat di area pergudangan tua di Jalan Lingkar Luar. Ini adalah kawasan industri mati, sebuah kuburan beton bagi pabrik-pabrik yang bangkrut saat krisis moneter 1 dekade lalu. Aku memarkirkan mobil Honda Jazzku jauh di balik semak-semak belukar yang tingginya hampir menutupi atap mobil. Lokasi ini kukilih dengan sangat hati-hati. Tersembunyi, gelap, dan mematikan. Sekitar 500 meter di depan kami, berdiri kerangka bangunan bekas pabrik tekstil yang sudah ditinggalkan. Dindingnya retak-retak dimakan usia, atap sengnya banyak yang lepas, menciptakan suara klontang-klontang yang mengerikan setiap kali angin menerpa. Aku mematikan mesin mobil. Keheningan tiba-tiba menyergap, hanya diselingi oleh suara napas Dika yang teratur namun terdengar berat di kursi sebelah. Aku menoleh menatap putraku. Dalam remang cahaya lampu jalan yang jauh, wajahnya tampak begitu dewasa. Gurat ketakutan anak-anak yang biasanya ada di sana kini berganti dengan ketegangan yang kaku. Dia memeluk tabletnya erat-erat di dada, seolah benda itu adalah perisai yang bisa melindunginya dari monster apapun. Dika, panggilku lembut, tanganku terulur mengusap pipinya yang dingin. Kamu yakin mau ikut masuk? Ibu bisa minta Pak Irfan kunciin kamu di mobil ini. Kamu aman di sini? Dika menggeleng tegas, matanya menatap lurus ke arah bangunan tua yang menyeramkan itu. Enggak, Bu. Aku nggak mau sendirian di sini. Lagian, aku harus rekam semuanya. Kalau cuma suara, ayah bisa ngelak lagi kayak waktu itu. Kalau video, ayah nggak bakal bisa bohong. Kata-kata itu menusuk hatiku. Anak berumur 9 tahun seharusnya bicara soal PR matematika atau kartun favoritnya, bukan soal mengumpulkan bukti kejahatan ayahnya sendiri. Bimo telah merampas masa kecil Dika dalam 1 hari. Kemarahanku yang tadi sempat mereda karena kelelahan, kini kembali membara. Panas, menjalar dari ulu hati hingga ke ujung jari-jariku. Baiklah, putusku. Aku memeriksa kembali tas selempangku. Di dalamnya ada ponsel burner, ponsel sekali pakai, yang baru kubeli di konter pinggir jalan sore tadi, sebuah senter kecil, dan semprotan merica, senjata pertahanan diri terakhir jika rencana ini berantakan. Kami keluar dari mobil, mengendap-endap membelah ilalang tinggi. Setiap langkah terasa berat. Sepatuku becek menginjak tanah berlumpur sisa hujan sore tadi. Kami berjalan menuju titik pertemuan yang sudah kujanjikan dengan Pak Irfan sejam yang lalu lewat telepon umum. Di sudut bangunan utama, terparkir sebuah mobil pikap tua berwarna hitam doff yang nyaris tak terlihat dalam kegelapan. Seorang pria parubaya berdiri bersandar di kap mobil, ujung rokok kreteknya menyala merah di kegelapan, satu-satunya tanda kehidupan di sana. Pak Irfan, bisikku saat kami sudah cukup dekat. Pria itu tersentak. Dia membuang rokoknya ke tanah dan menginjaknya dengan cepat. Wajahnya yang keriput dan lelah langsung diterangi sedikit cahaya bulan saat dia melangkah mendekat. Matanya berkaca-kaca saat melihatku. Masya Allah, Bu Ratna.
Suaranya bergetar hebat, terdengar serak menahan tangis. Dia buru-buru menyeka sudut matanya dengan punggung tangan yang kasar. Saya pikir berita di TV itu benar, Bu. Saya pikir Ibu sama Aden Dika sudah. Dia tidak sanggup melanjutkan kalimatnya. Kami dilindungi Tuhan, Pak. Jawabku, berusaha tersenyum meski bibirku terasa kaku. Aku menyalami tangan mantan sopir suamiku itu. Tangan yang kasar dan penuh kapalan, tapi memiliki integritas yang jauh lebih mulia daripada tangan halus Bimo yang sering dipuji rekan bisnisnya. Aden Dika. Pak Irfan berjongkok, memegang bahu Dika. Aden kurusan. Ya Allah, tega bener bapakmu, Den. Tega bener. Pak Irfan sehat? Tanya Dika pelan. Sehat, Den. Fisik sehat, tapi hati Bapak sakit lihat kelakuan Pak Bimo. Sejak Bapak dipecat 3 bulan lalu dengan fitnah itu, Bapak susah cari kerja. Bu, Pak Bimo kasih blacklist nama saya di grup-grup sopir. Dia bilang saya maling. Pak Irfan mengepalkan tangannya, rahangnya mengeras menahan emosi. Padahal saya cuma mau ingetin dia supaya jangan main api sama perempuan itu di mobil yang sering Ibu pakai. Saya tahu, Pak. Saya minta maaf karena waktu itu saya tidak bisa membela Bapak. Saya terlalu buta. Saya terlalu percaya sama Bimo. Sesalku. Sudah, Bu. Yang lalu biarlah berlalu. Sekarang, apa rencana Ibu? Saya siap lakuin apa aja. Mau saya hajar dia? Saya bawa kunci roda di mobil. Pak Irfan menunjuk bak belakang mobilnya. Aku menggeleng. Jangan, Pak. Kalau kita pakai kekerasan fisik duluan, kita yang salah di mata hukum. Bimo itu licik. Dia tahu celah hukum. Kita harus hancurkan dia dengan cara yang tidak bisa dia bantah. Kita butuh pengakuan. Aku menjelaskan rencanaku secara detail. Sederhana namun berisiko tinggi. Kami akan memancing Bimo datang ke sini dengan ancaman pemerasan. Bimo adalah tipe orang yang narsistik dan gila kontrol. Dia tidak akan membiarkan ada saksi mata yang memegang kartu asnya. Dia pasti akan datang untuk membereskan masalah ini, entah dengan uang atau cara lain yang lebih gelap. Saya butuh Bapak sembunyi di lantai 2, di catwal besi yang mengelilingi gudang. Bapak rekam semuanya dari atas sebagai cadangan, dan tolong awasi kalau dia bawa orang lain. Kalau situasi tidak terkendali, baru Bapak turun bantu saya. Siap, Bu. Nyawa saya taruhannya, jawab Pak Irfan mantap tanpa keraguan sedikit pun. Kami pun masuk ke dalam gudang utama. Suasananya jauh lebih mencekam daripada di luar. Ruangan itu sangat luas. Mungkin seluas lapangan bola, dengan langit-langit tinggi yang disangga pilar-pilar beton raksasa. Bau apek, oli bekas, dan kotoran tikus bercampur menjadi satu. Cahaya bulan masuk melalui lubang-lubang di atap, menciptakan pola bayangan yang aneh dan menakutkan di lantai semen yang retak. Ada beberapa tong besi berkarat berserakan, tumpukan palet kayu busuk, dan sisa-sisa mesin tenun yang sudah jadi rongsokan besi tua. Suara langkah kaki kami menggema, memantul di dinding-dinding kosong, membuatku merinding. Rasanya seperti masuk ke mulut raksasa yang siap menelan kami. Aku menempatkan Dika di dalam sebuah tong besi besar yang kosong dan kering. Tong itu memiliki lubang karat kecil di sisi depannya, cukup untuk lensa kamera tablet Dika mengintip keluar. Ingat janji kita, Dika, bisikku sambil merapikan rambutnya. Wajahku hanya berjarak beberapa senti dari wajahnya. Apapun yang terjadi, apapun yang kamu dengar, jangan keluar. Jangan bersuara. Biarkan ibu yang hadapi ayah. Kamu tugasnya cuma merekam. Mengerti? Tapi kalau ayah jahatin ibu gimana? Tanya Dika cemas. Ada Pak Irfan di atas. Ada polisi yang sedang meluncur. Ibu aman. Kamu harus jadi saksi bisu yang pintar. Oke? Dika mengangguk, meski aku tahu dia sangat ketakutan. Aku mencium keningnya lama, menyalurkan segala doa dan kekuatan. Ibu sayang Dika. Setelah memastikan Dika aman dan Pak Irfan sudah memanjat tangga besi berkarat menuju lantai 2, aku berdiri sendirian di tengah gudang. Tepat di area yang sedikit terkena cahaya bulan. Disinilah panggung sandiwaranya akan dimulai. Aku merogoh saku celanaku, mengeluarkan ponsel burner. Jariku gemetar saat mengetik pesan itu.
Pesan yang akan mengubah nasib kami selamanya. Halo, Pak Bimo. Akting menangismu di TV bagus sekali. Sayang sekali, saya melihat mobilmu di bandara tadi pagi. Dan saya punya rekaman suara anakmu tentang rencana kebocoran gas itu. Jika ingin bukti ini tidak sampai ke polisi dan media, datang ke gudang tekstil lama di Jalan Lingkar Luar jam 11 malam ini. Sendirian. Bawa uang 500 juta tunai sebagai tanda tutup mulut. Jika kamu lapor polisi, video ini akan viral dalam 5 menit. Saksi mata. Jempolku melayang di atas tombol kirim. 1 detik. 2 detik. Send. Sekarang, permainan dimulai. Aku mundur ke area gelap di balik pilar beton besar. Aku menyiapkan sebuah pengeras suara Bluetooth kecil, tapi bertenaga kuat yang kutemukan di pasar loak tadi. Aku menyambungkannya ke ponselku dan membuka aplikasi pengubah suara. Aku mengubah pengaturannya menjadi deep face, suara berat, rendah, dan bergema, tak bisa dikenali gender maupun usianya. Aku menaruh speaker itu di atas tumpukan kardus di sudut ruangan yang berlawanan dengan posisiku, agar Bimo bingung mencari sumber suara. Menunggu adalah bagian yang paling menyiksa. Detik demi detik merayap seperti siput di atas pecahan kaca. Setiap suara jangkrik, setiap gesekan daun di luar, membuat jantungku melonjak kaget. Ponselku bergetar. 1 pesan masuk. Siapa kamu? Jangan main-main. Saya akan bawa uangnya. Jangan sebarkan apa-apa. Tunggu saya di sana. Dia datang. Dia benar-benar datang. Ketakutan akan hancurnya reputasi dan hilangnya uang asuransi lebih besar daripada logikanya. 30 menit berlalu. Waktu terasa melar, memanjang tak berujung. Keringat dingin mengalir di punggungku. Rasa takut mulai merayapi pikiranku. Bagaimana kalau dia membawa preman bayaran? Bagaimana kalau dia membawa senjata? Aku hanyalah seorang ibu rumah tangga yang biasa memegang spatula, bukan pistol. Apakah aku sudah gila menantang maut seperti ini? Tapi kemudian, bayangan rumah kami yang meledak kembali muncul. Bayangan wajah Bimo yang tersenyum palsu saat memelukku di bandara. Tidak, aku tidak boleh mundur. Rasa takut ini tidak sebanding dengan rasa sakit dikhianati dan dicoba dibunuh oleh orang yang paling kucintai. Pukul 22.55 waktu Indonesia Barat. Terdengar suara deru mesin mobil yang meraung mendekat. Bukan suara mobil sedan halus, tapi suara mesin SUV yang bertenaga. Sorot lampu LED putih yang menyilaukan menembus celah-celah pintu gudang yang reot, menyapu kegelapan di dalam seperti lampu sorot penjara. Mobil itu berhenti tepat di depan pintu gudang utama. Mesin dimatikan, namun lampunya tetap menyala, menciptakan siluet panjang yang dramatis. Pintu mobil terbanting keras. Aku mengintip dari balik pilar beton. Napasku tertahan. Bimo turun dari kursi pengemudi. Dia masih memakai kemeja kerja yang sama dengan yang di TV tadi, tapi kini kusut dan basah oleh keringat. Wajahnya merah padam, rahangnya mengeras, matanya liar menyapu sekeliling. Tapi yang membuat darahku berdesir bukanlah ekspresi marahnya, melainkan apa yang ia bawa di tangan kanannya. Sebuah benda logam hitam yang berkilat di bawah sorot lampu mobil. Pistol. Ya Tuhan, dia membawa pistol. Dan dia tidak sendirian. Pintu penumpang terbuka. Seorang wanita turun dengan langkah ragu-ragu. Elisa. Dia memakai gaun malam yang mewah, tapi tampak kotor di bagian bawahnya. Mungkin terkena debu saat mereka terburu-buru. Wajahnya pucat, riasannya luntur. Dia terlihat ketakutan setengah mati. Beb, aku takut, tempat ini serem banget. Rengek Elisa, suaranya memantul di dinding gudang. Diam, bentak Bimo kasar, suaranya menggelegar. Dia menampik tangan Elisa yang mencoba memegang lengannya. Kamu jangan nambah beban pikiran saya. Ini semua gara-gara kamu ceroboh. Kenapa kamu nggak cek ada orang yang lihat kita di bandara, hah? Kok aku? Kamu yang jemput aku di tempat terbuka. Balas Elisa tak mau kalah, meski suaranya gemetar. Bimo tidak mempedulikannya lagi. Dia melangkah masuk ke dalam gudang, pistol di tangannya terarah lurus ke depan, siap menembak apa saja yang bergerak. Keluar kamu, teriak Bimo. Suaranya penuh amarah, tapi ada getaran ketakutan di sana. Jangan jadi pengecut. Mana orangnya? Saya sudah bawa uangnya.
Dia menendang sebuah kaleng bekas, hingga terpental jauh menimbulkan suara terang yang nyaring. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan detak jantungku yang secepat drum band. Tanganku menggenggam ponsel erat-erat. Aku menekan tombol mikrofon di aplikasi pengubah suara. Saatnya hantu berbicara. Selamat datang, Bapak Bimo yang terhormat. Suaraku keluar dari speaker di sudut ruangan, telah terdistorsi oleh aplikasi menjadi suara bariton yang berat, bergema, dan mengerikan seolah berasal dari dinding-dinding gudang itu sendiri. Bimo dan Elisa tersentak hebat. Mereka berputar mencari sumber suara. Bimo mengacungkan pistolnya dengan panik ke arah tumpukan kardus di pojok kanan, tempat speaker itu berada. "Di mana kamu?" "Keluar," teriak Bimo. Tangannya gemetar, tapi telunjuknya menempel erat di pelatuk. Dor! Satu tembakan meletus. Peluru menghantam tumpukan kardus, menerbangkan debu ke udara. Suara letusan itu begitu keras di ruang tertutup, membuat telingaku berdenging sakit. Elisa menjerit histeris, menutup telinganya sambil berjongkok. "Bimo, jangan nembak. Nanti ada yang dengar." "Persetan," raung Bimo. Matanya nanar. "Aku nggak akan biarkan tikus got ini meras orang kaya kita. Keluar kamu bajingan." Aku kembali menekan tombol mikrofon. Aku harus memancing emosinya lebih jauh. Aku harus membuatnya mengaku. "Simpan pelurumu, Bimo. Kamu tidak bisa membunuh bayangan," ucapku lagi lewat mikrofon, nadanya tenang namun menusuk. "Sayang sekali peluru itu meleset. Sama seperti rencanamu meledakkan rumahmu sendiri. Kamu pikir istrimu bodoh? Kamu pikir anakmu tidak tahu? Itu bukan urusanmu." Bimo berteriak, urat-urat lehernya menonjol. Dia berjalan ke tengah ruangan, berputar-putar seperti binatang buas yang terperangkap. "Mereka itu cuma beban. Kamu tahu rasanya hidup sama perempuan kampung yang ngebosenin kayak Ratna? 10 tahun aku terjebak. Cuma bisa masak, nyuci, ngurus anak. Nggak ada gairah. Nggak ada tantangan." Aku menggigit bibirku kuat-kuat hingga berdarah mendengar kata-katanya. Jadi itu yang dia rasakan? Pengabdianku selama 10 tahun dianggap membosankan? Kesetiaanku dianggap beban? Jadi karena bosan, kamu membakar mereka hidup-hidup? Bersama anak kandungmu sendiri? Tanyaku, memancing intinya. Dika itu penghalang. Bimo menjawab tanpa ragu, suaranya penuh racun. Anak itu terlalu lengket sama ibunya. Kalau aku cerai baik-baik, Ratna pasti tuntut harta Gonogini setengah kekayaanku buat anak itu. Aku nggak sudi. Itu uang hasil kerjaku. Aku berhak bahagia sama Elisa. Kita mau ke Paris. Kita mau hidup mewah tanpa ada benalu. Beb, udah Beb, dia rekam suara kita kayaknya. Elisa menarik baju Bimo, menangis ketakutan. "Ayo kita pergi aja." Bimo mendorong Elisa hingga terjatuh ke lantai kotor. "Diam kau. Ini satu-satunya cara biar kita bebas. Kita bunuh saksi mata ini, kita ambil rekamannya, terus kita kubur dia di sini. Nggak ada yang bakal tahu." Dia kembali berteriak ke arah kegelapan. "Hei saksi mata. Dengar sini ya. Memang aku yang bunuh mereka. Dan aku bangga. Aku yang suruh orang bocorin gas itu. Aku yang pastiin pintu terkunci. Kalau kamu mau laporin aku, laporin aja. Tapi kamu bakal mati duluan malam ini." Itu dia. Jackpot. Pengakuan lengkap. Motif, rencana, dan pelaksanaan. Jelas, lantang, dan terekam sempurna. Di dalam tong persembunyiannya, aku yakin Dika sedang menangis tanpa suara sambil merekam ayahnya yang berubah menjadi monster. Di atas sana, Pak Irfan pasti sedang menahan diri untuk tidak melompat turun dan menghajar mantan majikannya. Sudah cukup. Sandiwara hantu selesai. Sekarang saatnya kenyataan menampar wajahnya. Aku mematikan aplikasi pengubah suara. Aku mematikan speaker. Perlahan, aku melangkah keluar dari balik pilar beton yang gelap. Sepatu ketsku berbunyi pelan menginjak lantai semen. Aku berjalan masuk ke dalam sorotan cahaya bulan yang menimpa tengah gudang, tepat 10 meter di depan Bimo. "Kalau begitu, silakan tembak aku, Mas," ucapku. Suaraku tidak lagi berat dan bergema. Itu suaraku. Suara Ratna.
Suara istri yang selama ini menyambutnya pulang kerja, membuatkannya kopi, dan memijat kakinya. Namun kali ini, nadanya sedingin es di kutub utara. Bimo membeku. Pistol di tangannya turun sedikit, seolah kehilangan tenaga. Mulutnya ternganga. Matanya membelalak lebar, seakan bola matanya hendak melompat keluar dari rongganya. Wajahnya yang merah padam seketika berubah menjadi pucat pasi, lebih putih dari mayat. Ratna? Bimo tergagap. Lidahnya seolah keluh. Kamu bukannya kamu. Mati, potongku. Aku terus berjalan mendekat, langkahku mantap. Rasa takutku hilang entah kemana, digantikan oleh rasa jijik yang luar biasa dan kekuatan yang tidak pernah kusadari kumiliki. Sayang sekali, Mas. Tuhan belum izinkan aku mati. Tuhan masih sayang sama perempuan kampung yang membosankan ini. Tuhan mau aku melihat wajah aslimu malam ini. Hantu. Elisa memekik ngeri. Dia merangkak mundur, kakinya menendang-nendang udara. Beb, itu hantu istrimu, dia mau balas dendam. Aku menoleh tajam ke arah Elisa. Tatapanku membuat wanita itu menciut. Aku bukan hantu, Elisa. Hantu tidak bisa merasakan sakit hati. Aku masih hidup. Aku wanita yang suaminya kamu curi, yang rumahnya kamu bantu bakar, dan yang hartanya ingin kalian nikmati di Paris. Bagaimana bisa? Bimo menggeleng-gelengkan kepalanya, mencoba mencerna realita yang menghantam otaknya. Kognisinya error. Dia sudah melihat berita kebakaran. Dia sudah yakin rencananya sempurna. Kehadiranku di sini menghancurkan seluruh konstruksi logikanya. Kamu harusnya ada di rumah, jam 10, teknisi AC. Teknisi AC fiktifmu itu? Aku tertawa getir. Dika mendengar semuanya, Mas. Dika mendengar teleponmu semalam. Anak yang kamu sebut penghalang itu, dia yang menyelamatkan nyawaku. Dia lebih laki-laki daripada kamu. Mendengar nama Dika, wajah Bimo berkedut. Rasa syoknya perlahan memudar, digantikan oleh kesadaran akan bahaya yang nyata. Dia sadar, selama aku masih bernapas, hidup mewahnya tamat. Penjara menunggunya, kemiskinan menunggunya, kehancuran total ada di depan matanya. Dan bagi seorang psikopat narsistik seperti Bimo, hanya ada satu jalan keluar. Menghilangkan ancaman itu. Secara permanen. Ekspresi wajahnya berubah drastis. Dari kaget menjadi bengis. Kebencian murni terpancar dari matanya. Dia mengangkat pistolnya lagi, mengarahkannya tepat ke dadaku. Jarak kami kini hanya 5 meter. Lubang laras pistol itu terlihat begitu gelap, siap memuntahkan kematian. Kau? Desisnya, giginya gemeretak. Kenapa kau nggak mati aja sih? Kenapa kau harus persulit hidupku terus? Kenapa kau nggak bisa lenyap dengan tenang? Mas, sadar. Seruku, berusaha tetap tenang meski lututku mulai goyah melihat jari telunjuknya menegang di pelatuk. Kalau kamu tembak aku, kamu nggak akan bisa lari. Polisi sedang menuju ke sini. Bohong, teriak Bimo. Kamu sendirian, kamu cuma mau gertak aku. Kalau aku bunuh kamu sekarang, terus aku bunuh si sopir brengsek yang mungkin kamu ajak. Aku masih bisa selamat. Aku punya uang. Aku bisa bayar orang buat bersihin mayat kalian. Kegilaan telah menguasainya sepenuhnya. Dia sudah tidak berpikir jernih. Dia benar-benar berniat menarik pelatuk itu. Aku memejamkan mata sejenak, mempersiapkan diri untuk rasa sakit. Dika, maafkan ibu, batinku. Mati kau. Bimo berteriak. Namun, sebelum pelatuk itu ditarik sepenuhnya, sebuah benda logam berat melayang dari atas, berputar di udara, dan menghantam pergelangan tangan kanan Bimo dengan suara krak yang mengerikan. Sebuah kunci Inggris besar yang dilempar dengan presisi sempurna. Arg! Bimo menjerit kesakitan. Pistolnya terlepas dari genggamannya, terlempar jauh ke sudut gelap gudang. Dia memegangi tangannya yang patah, melolong seperti serigala terluka. Jangan sentuh Ibu Ratna, bajingan. Pak Irfan melompat turun dari catwal setinggi 3 meter. Dia mendarat dengan berguling di atas tumpukan karung goni, lalu bangkit dengan gesit. Kemarahannya yang sudah dipendam berbulan-bulan meledak. Dia berlari menerjang Bimo,
menendang perut pria itu hingga terpental jatuh berguling-guling di lantai kotor. Ini buat fitnah bapak ke saya. Pak Irfan melayangkan satu pukulan ke rahang Bimo. Buge. Ini buat Aden Dika. Pukulan kedua menghantam perut. Buge. Dan ini buat Ibu Ratna. Bimo yang terbiasa hidup nyaman di kantor ber-AC sama sekali bukan tandingan Pak Irfan yang ototnya terbentuk dari kerja keras seumur hidup. Dia hanya bisa meringkuk, melindungi kepalanya sambil mengerang. Ampun, ampun. Elisa, melihat kekasihnya dihajar habis-habisan, mencoba mengambil kesempatan. Dia bangkit dan berlari kencang menuju pintu keluar gudang. Namun langkahnya terhenti mendadak. Di pintu gudang yang terbuka lebar, berdiri sosok kecil yang disinari cahaya lampu mobil dari belakang. Dika. Anakku berdiri tegak, memegang tabletnya tinggi-tinggi dengan kedua tangan, layarnya menyala terang menampilkan rekaman video. Dia tidak bergeming sedikit pun meski melihat kekerasan di depannya. Jangan lari, Tante. Suara Dika terdengar lantang, bergema di seluruh ruangan. Suara seorang anak yang dipaksa dewasa oleh keadaan. Bimo yang babak belur menoleh. Melihat anaknya berdiri di sana, sehat, hidup, dan menatapnya dengan pandangan jijik, adalah pukulan yang lebih telak daripada tinju Pak Irfan. Dika? Rintih Bimo, darah mengalir dari sudut bibirnya. Ayah jahat, ucap Dika dingin. Semua sudah Dika rekam. Video ayah bilang mau bunuh kami, video ayah bilang Dika penghalang, semuanya sudah terkirim ke cloud. Polisi sudah di jalan. Seolah alam semesta merestui ucapan Dika, suara sirine meraung-raung memecah keheningan malam. Bukan hanya satu, tapi banyak. Raungan sirine itu semakin lama semakin dekat, bersahut-sahutan, mendekat dengan kecepatan tinggi. Cahaya biru dan merah mulai memantul di dinding-dinding gudang, menciptakan pesta cahaya yang memusingkan. Tidak. Bimo merangkak mundur, menjauh dari Pak Irfan, menjauh dari kami. Punggungnya menabrak tumpukan tong besi. Tamat sudah. Polisi berseragam lengkap dengan rompi anti peluru menyerbu masuk. Senjata laras panjang terarah ke segala penjuru. Polisi, jangan bergerak. Angkat tangan, teriak komandan tim penyergap. Bimo dan Elisa langsung tiarap di lantai, mencium debu. Elisa menangis histeris. Bimo masih mencoba memanipulasi keadaan, sifat pengecutnya muncul ke permukaan. Saat seorang polisi memborgol tangannya yang patah, Bimo berteriak, "Pak, saya korban Pak. Saya dijebak. Perempuan ini." Dia menunjuk Elisa dengan kepalanya, "Dia otaknya. Dia yang paksa saya. Dia yang ancam mau bunuh keluarga saya kalau saya nggak tinggalin istri saya. Saya cuma korban Pak." Elisa terbelalak, syok mendengar pengkhianatan itu. Dia menoleh ke Bimo dengan tatapan tak percaya. "Apa? Hai bangsat, kamu yang ajak aku. Kamu yang bilang istrimu beban. Kamu yang beli tiket ke Paris. Jangan bawa-bawa aku." "Bohong. Dia gila Pak. Tangkap dia." Bimo terus berteriak, air mata buayanya mengalir deras. Dia mencoba menatapku, memelas. Ratna sayang, tolong jelasin ke polisi. Mas cuma dihipnotis sama dia. Mas masih cinta sama kamu, Dek. Demi Dika, tolong Mas." Aku menatap pria yang sedang bersujud di lantai itu. Pria yang 10 tahun lalu berjanji di depan penghulu akan menjagaku lahir batin. Pria yang tadi pagi memelukku dengan niat membunuh. Pria yang barusan menodongkan pistol ke dadaku. Sekarang, dia terlihat begitu kerdil. Begitu menyedihkan. Dia rela mengorbankan siapa saja. Istrinya, anaknya, bahkan selingkuhannya, demi menyelamatkan kulitnya sendiri. Cintanya pada Elisa ternyata sama palsunya dengan cintanya padaku. Dia hanya mencintai dirinya sendiri. Aku berjalan mendekat, berjongkok di hadapannya yang sedang diseret polisi. Aku menatap matanya dalam-dalam. "Mas, tahu apa yang paling menyakitkan dari semua ini?" Tanyaku pelan, nyaris berbisik. Bimo menatapku penuh harap, mengira aku akan luluh. Mengira aku masih Ratna yang bodoh dan pemaaf. "Apa, Dek? Mas minta maaf. Mas janji bakal perbaiki semuanya. Kita mulai lagi ya." Aku tersenyum tipis.
Senyum penuh luka namun juga penuh kebebasan. Yang paling menyakitkan adalah, aku pernah membuang 10 tahun hidupku untuk mencintai monster sepertimu dengan tulus. Aku berdiri tegak, lalu meludahi wajahnya. Cuih. Ludahku mendarat tepat di pipinya. Itu adalah simbol perpisahan terakhir. Simbol hilangnya rasa hormat. Bawa dia, Pak. Sampahnya sudah bau busuk, kataku pada polisi. Tidak. Ratna. Jangan tinggalin Mas. Ratna AA. Teriakan Bimo menggema saat dia diseret paksa keluar gudang menuju mobil polisi. Suaranya penuh keputusasaan, tapi tidak ada satupun dari kami yang peduli. Elisa juga diseret di belakangnya, terus memaki-maki Bimo. Drama cinta terlarang mereka berakhir tragis di lantai gudang yang kotor, bukan di Paris yang romantis. Seorang perwira polisi menghampiriku. Ibu Ratna, kami sudah terima bukti forward email dan rekaman suara yang dikirim anak ibu secara real time tadi. Tim IT kami juga sudah mengamankan rekaman CCTV gudang yang sempat Bapak Irfan pasang. Walaupun itu gertakan, ternyata Pak Irfan benar-benar merekam dari HP-nya. Ini bukti yang sangat kuat. Pasal berlapis menanti mereka. Percobaan pembunuhan berencana, kepemilikan senjata api ilegal, penipuan asuransi, dan perbuatan tidak menyenangkan. Aku mengangguk lemas. Adrenalin yang menopangku seharian ini tiba-tiba lenyap, digantikan oleh rasa lelah yang luar biasa hebat. Tulang-tulangku rasanya mau lepas. Pandanganku berkunang-kunang. Ibu. Dika berlari kencang dan menabrak kakiku, memelukku erat-erat. Aku jatuh terduduk di lantai semen, memeluk putraku. Kami menangis bersama di tengah hiruk-pikuk polisi yang sedang olah TKP. Pak Irfan ikut duduk di samping kami, menepuk-nepuk pundakku. Kami menang. Kami selamat. Tapi rasanya tidak ada sorak-sorai kemenangan. Yang ada hanya rasa lega yang bercampur dengan duka mendalam. Malam ini, aku kehilangan suami, dan Dika kehilangan ayah. Rumah kami hancur, hati kami hancur. Tapi setidaknya, nyawa kami masih ada. Dan yang terpenting, harga diri kami masih tegak berdiri. Epilog, 6 bulan kemudian. Sinar matahari pagi yang hangat menerobos masuk melalui celah gorden jendela, apartemen kecil kami di pinggiran Jakarta Selatan. Ini bukan rumah mewah 2 lantai seperti dulu. Tidak ada kolam ikan, tidak ada taman luas, dan tidak ada garasi besar. Tapi rumah ini terasa jauh lebih hangat. Dindingnya tidak lagi menyimpan rahasia, dan udaranya tidak lagi sesak oleh kebohongan. Aku meletakkan piring berisi nasi goreng sosis, menu favorit Dika, di atas meja makan bundar yang mungil. Dika, sarapan dulu, nak, nanti telat jemputan sekolah. Seruku ke arah kamar tidur. Pintu kamar terbuka. Dika keluar sudah rapi dengan seragam merah putihnya. Rambutnya disisir klimis. Dia terlihat lebih kurus sedikit dibandingkan 6 bulan lalu, tapi sorot matanya sudah kembali hidup. Trauma itu masih ada, tentu saja. Dia masih sering terbangun tengah malam karena mimpi buruk tentang api, dan dia masih takut mendengar suara balon meletus. Tapi kami rutin ke psikolog anak setiap minggu, dan perlahan tapi pasti, senyumnya mulai kembali tulus. Kasus Bimo menjadi berita nasional yang menggemparkan selama berbulan-bulan. Judul-judul berita sensasional seperti suami bakar rumah demi asuransi pelakor, atau tragedi keluarga eksekutif muda, menghiasi layar kaca dan media sosial. Netizen Indonesia yang terkenal garang mengutuk Bimo habis-habisan. Persidangan berlangsung dramatis. Bimo mencoba segala cara untuk meringankan hukuman, termasuk berpura-pura gila, tapi bukti video rekaman Dika terlalu kuat. Hakim menjatuhkan vonis maksimal, 20 tahun penjara tanpa remisi. Elisa, karena dianggap membantu dan bersekongkol, divonis 15 tahun penjara. Harta Bimo disita oleh negara dan bank. Ternyata dia punya banyak utang judi online dan gaya hidup mewah yang dia sembunyikan dariku. Rumah kami yang terbakar disita bank. Tapi, berkat bantuan pengacara publik yang simpatik dengan kasus kami, pengadilan berhasil menyelamatkan sebagian aset bersih dari tabungan pendidikan Dika dan sedikit kompensasi asuransi kebakaran, yang untungnya polisnya atas namaku, bukan Bimo. Uang itu cukup untuk membeli apartemen sederhana ini secara tunai dan modal untuk aku membuka usaha catering rantangan kecil-kecilan. Assalamualaikum, Bu Ratna. Catering sudah siap.
Suara berat yang familiar terdengar dari pintu depan yang terbuka. Pak Irfan muncul dengan senyum lebar, mengenakan kaos seragam bertuliskan, Dapur Mama Ratna. Dia sekarang menjadi manajer operasional sekaligus kurir andalanku. Wajahnya terlihat jauh lebih segar dan bahagia dibandingkan saat dia menganggur dulu. Waalaikumsalam, Pak Irfan. Sudah siap semua di dapur. Tinggal angkut, jawabku sambil tersenyum. Siap, Bu. Wah, Aden Dika ganteng bener hari ini. Mau presentasi ya? Goda Pak Irfan. Dika tersenyum malu. Iya, Pak. Ada tugas menggambar keluarga. Dika duduk di meja makan dan membuka buku gambarnya. Aku mendekat, penasaran apa yang dia gambar. Biasanya, anak-anak akan menggambar ayah, ibu, dan anak bergandengan tangan di depan rumah. Di kertas gambar Dika, ada gambar dua orang berdiri bergandengan tangan di bawah matahari yang tersenyum lebar. Seorang wanita berambut panjang dengan apron masak, dan seorang anak laki-laki memegang tablet. Di samping mereka, ada sosok pria berkumis memakai topi, mirip Pak Irfan, sedang memegang setir mobil. Tidak ada sosok ayah di sana. Sosok itu sudah dihapus. Tidak hanya dari kertas, tapi juga dari hati Dika. Bagus sekali gambarnya. Nak, pujiku dengan mata berkaca-kaca. Ini siapa? Ini ibu, ini Dika, ini Pak Irfan. Jelasnya polos. Karena kita tim yang hebat. Kan? Kata ibu, keluarga itu adalah orang yang saling menjaga, bukan yang saling menyakiti. Air mataku tak tertahan lagi menetes. Aku memeluk Dika erat-erat, mencium aroma sampo stroberinya. Kalimat itu, kalimat yang pernah kuucapkan saat dia menangis di ruang terapi psikolog. Ternyata dia ingat betul. Benar, sayang. Kita tim yang paling hebat, bisikku. Aku menatap keluar jendela apartemen. Langit biru cerah, burung-burung gereja beterbangan bebas. Masa lalu yang kelam itu sudah hangus terbakar menjadi abu. Sakitnya masih terasa, bekas lukanya mungkin tidak akan pernah hilang sempurna. Tapi kami masih di sini. Kami bertahan. Hidup tidak pernah menjanjikan kemudahan. Tapi selama aku memiliki Dika, dan Dika memilikiku, serta dikelilingi orang-orang baik seperti Pak Irfan, kami punya kekuatan untuk melangkah maju. Bimo memberiku tiket sekali jalan menuju kematian. Tapi aku merobek tiket itu dan menggantinya dengan tiket menuju kehidupan baru. Kehidupan yang merdeka, bahagia, dan penuh cinta yang nyata. Ayo berangkat. Seru Dika semangat, menutup buku gambarnya. Ayo, jawabku mantap. Kami melangkah keluar pintu, menyambut hari baru dengan kepala tegak.